Sama dengan orang yang merokok, sama dengan orang yang lompat dari lantai 5, lantai 7, sama aja kan bunuh diri. Tapi yang satu cepat, yang satu lambat. Jelas kan? Dan semua sepakat ahli kesehatan, kedokteran, bahwa rokok itu membahayakan. Ada orang bilang mengatakan bahwa ulama di Indonesia mengatakan makruh. Mungkin mereka dulu nggak pernah ada canggih, mereka belum tahu bahwa efek dari rokok itu besar. Jelas, karena rokok itu baru ditemukan tahun berapa gitu kan. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada dan tidak ada dari Rasulullah, dan tapi dikiaskan dengan apa? Untuk menjaga seperti khamar menghilangkan akal. Begitu dengan rokok menghilangkan kesehatan. Jelas. Maka kenapa ada orang di Indonesia mengatakan merokok makruh? Ada dua hal. Pertama, dia menjual rokok. Maka kalau dia katakan haram, orang bilang, kalau haram masih dijual. Kalau dia bilang makruh, masih tinggalkan yang berikan. Nah kan? Nah, yang satu. Yang kedua, ya karena itu, kalau orang dia menjual rokok, atau yang kedua karena dia belum paham, ulama-ulama dulu tahu laporan-laporan dari lab sekarang, dari hasil-hasil dari kesehatan sekarang, belum tahu dulu mungkin. Karena dulu gaptek, belum ada handphone, belum ada canggih, alat-alat sekarang gitu kan. Kayak bahayanya makan babi, berbahaya. Nah, mungkin dulu mereka tidak tahu, tapi karena perintah Allah jauhi, ya dijauhi. Mereka nggak tahu kenapa. Ternyata sekarang baru ditemukan berbagai macam penyakit di dalam daging babi tersebut. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ahibukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya kurang tahu ya, kenapa setiap kali kemari mulai kajian habis maghrib. Dan ini satu-satunya kajian selama saya di Indonesia 14 tahun mulainya beda jamnya gitu loh, karena nggak tahu setiap, padahal asar langsung jalan ketika mungkin jam 4 lah ya, karena asar jam 4 kurang baru selesai. Subhanallah, kita di sini nggak tahu nih kenapa, ada apa ini kalian. Saya semua jalan kajian yang lain lancar jaya gitu ya. Kenapa di sini bingung gitu loh. Maka Anda mau tanya satu kurs, ada apa di sini orang soleh semua ini. Paling bingung gitu loh. Nah, luar biasa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan ada hikmah, dan mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi waktu itikaf juga dari maghrib sampai isya kan. Mudah-mudahan insya Allah menjadi waktu berkumpul kita. Halo? Halo? Saya mau nanya teman-teman yang di luar ini Islam. Kenapa mereka di luar? Langsung masuk angin kan? Teman-teman yang di luar boleh masuk ke dalam? Yang di luar Islam nggak? Mohon maaf ini pertanyaan berat. Silakan teman-teman yang lihat kelihatan cahayanya gitu loh. Yang insya Allah mendekat ke sini, insya Allah masuk surga ya. Apa itu? Ada syirik di luar? Pun kepada teman-teman yang ada di luar, silakan kalau bisa, harusnya panitia nggak boleh bagikan snack kepada yang ada di luar, kecuali perempuan. Ya, kalau yang di luar itu nggak kebagian ya. Panitia udah bagi duluan ya. Masya Allah, ceramahnya 2 ya, 2 kontak ya. Para jemaah teman-teman semuanya, tema yang kita bahas malam hari ini adalah tema yang sangat menarik berkaitan dengan saat ini ya. Oke. Jadi bisa dibawa pulang. Oke. Jadi teman-teman semuanya, tema ini menarik karena berkaitan dengan saat ini. Kita berada masih di suasana Lebaran, Idul Fitri,
dan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kisah di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada hikmah, kadang-kadang tidak dijelaskan hikmah. Tapi semua kisah dalam Al-Quran secara garis besar itu ada hikmah dari Allah. Bukan hanya kisah diceritakan dongeng, tidak. Ini bukan dongeng, itu cerita atau kisah yang pernah betul terjadi umat-umat terdahulu. Kenapa? Agar menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita. Jadi semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang diceritakan adalah kisah-kisah yang betul pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada kisah yang berulang lagi, ada kisah yang tidak terulang. Kira-kira kisah yang tidak bakal terulang apa? Isra Mi'raj. Kedua, kelahiran Nabi Isa. Kan diceritakan dalam Al-Quran, tidak akan terulang lagi. Tiba-tiba perempuan kelahiran tanpa ada suaminya, maka ada. Tapi akan, dan di situ banyak hikmah yang kita bisa pelajari. Kemudian banyak kisah yang akan terulang lagi, pemuda-pemuda yang masuk kuat, yaitu Ashabul Kahfi. Mereka itu kisahnya terulang hampir setiap abad, setiap zaman, setiap tahun. Banyak orang-orang berusaha menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keimanannya, seperti anak muda tersebut. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail, kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, bersama ayahnya, bersama anaknya, bersama keluarganya. Bagaimana pelajaran yang bisa kita petik? Bangunan Ka'bah atau meninggikan pondasi Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semua itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah penyembelihan Ismail. Kalau menurut versi Quran, mayoritas ulama menjelaskan yang mau disembelih dari Ismail. Tapi kalau menurut versi perjanjian lama atau perjanjian baru, Injil adalah Nabi Ishak. Mereka tidak mengakui yang mau disembelih itu Nabi Ismail, tapi adalah Nabi Ishak alaihissalam. Yang tapi keyakinan menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang hendak disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tidak digambarkan oleh para ulama dan dijelaskan secara detail. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh terbaik bagaimana pengorbanan, bagaimana sikap keimanan seorang hamba apabila diberikan perintah oleh Allah. Pengorbanan yang dilakukan seorang hamba penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalau seorang suami berkorban untuk anak dan keluarganya, berarti pengorbanan yang sangat luar biasa. Seorang teman berkorban untuk temannya, itu pengorbanan yang luar biasa. Seorang ibu berkorban untuk anaknya, bekerja keras, pagi, siang, sore, malam untuk apa? Memberikan kehidupan terbaik. Itu pengorbanan yang luar biasa. Banyak orang kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang lupa dengan mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang diberi nikmat, lupa kepada sang pemberi nikmat. Banyak orang diberi nikmat, sibuk dengan nikmat, dan lupa dengan sang pemberi nikmat. Maka orang ahli hikmah mengatakan, aku dulu berjalan tidak menggunakan alas kaki. Aku nggak punya sandal. Aku nangis. Dia mengatakan pada saat aku berjalan tidak menggunakan alas kaki, aku menangis. Aku berhenti menangis pada saat aku melihat orang tidak memiliki kaki, tidak punya kaki. Maka pada saat kita diberi nikmat, kita syukuri nikmat yang kita punya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa in ta'udhu ni'matallah. Ini bentuk tunggal, mufrad, bukan bentuk jamak. Nikmat Allah itu cuma satu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Oh, nikmat cuma satu aja. Halo? Kan nikmat Allah banyak atau sedikit? Satu atau banyak? Banyak. Kenapa Allah bilang kata tunggal, mufrad saja? Wa in ta'udhu ni'matallah. Harus dengan ni'amallah, dengan nikmat. Tapi digunakan kata tunggal. Kenapa? Allah ingin berpesan apabila kalian diberi nikmat banyak, tapi saya ingin merekomendasikan satu nikmat buat kalian. Nikmat Islam. Wa in ta'udhu, apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat banyak yang diberikan, kalian tidak sanggup. Apalagi nikmat terbesar adalah nikmat Islam. La tuhsuha. Kalian tidak sanggup untuk menghitung. Maka ada orang diberi jabatan, diberi harta, diberi kesegalannya, tapi dia sibuk dengan nikmat dan lupa kepada sang pemberi nikmat. Antum sibuk dengan pekerjaan, lupa sama Allah. Padahal yang memberi pekerjaan siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa?
Ketika seluruh teman-teman tengok tempat-tempat yang tidak mendukung Zionis untuk membantai saudara kita atau anak Palestina, beralasan saya nggak punya pekerjaan. Bagaimana ini? Kalian tanggung jawab mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Kan yang berikan rezeki adalah Allah. Apabila seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah berikan berganti. Mohon maaf, teman-teman yang kerja di bank konvensional, bukan riba transaksi. Kalau dia meninggalkan itu karena Allah, pasti Allah yang mengganti. Anak kita kirim ke pesantren, jangan pikirin biayanya, karena sedang dia berkhidmat untuk agama Allah. Dia berusaha menghafal Al-Quran. Masa Allah sia-siakan? Ya maaf, negara aja tanggung karyawannya kalau keluar kota, keluar negeri. Masa Allah tidak tanggung pelayan agamanya? Makanya kalau kita diberi nikmat, kita berusaha menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi nikmat itu tidak terulang lagi. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau mendapat nikmat, jaga dengan baik-baik. Kenapa? Karena durhaka kepada nikmat. Fa innal ma'asi tuzilul ma'a. Maksiatnya itu adalah durhaka kepada nikmat itu. Menolak. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak diberi apa-apa. Akhirnya apa? Fa innal ma'asi tuzilul ma'a. Menghapus, menghilangkan nikmat. Kalau ketika ditanya, kau beroleh harta itu dari mana? Kata dia apa? Inna ma'utitu ala ilmi. Aku pintar, aku orang berpendidikan tinggi. Allah gunakan kalimat fa bihi. Fa itu langsung beda dengan wal dan. Fa itu artinya langsung seketika dia ngomong itu Allah tenggelamkan dia bersama harta. Sampai kalau orang bilang masih tersisa istana Qarun segala macam itu tidak ada. Kenapa? Karena ketelan bumi semua. Dia beserta hartanya luar biasa. Sampai kalau kita gali di Indonesia, kita dapat harta di bilang apa? Harta karunnya di Mesir kok bisa sampai Indonesia. Tapi orang membayangkan harta karun itu ada di mana-mana saking banyak. Begitu Fir'aun, ketika dia sombong, dia bilang apa? Alaysa li mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir itu punya saya? Wa hadhihi al-anhar laha naharun tajri min tahti. Sungai-sungai itu mengalir di bawah aku. Soal itu dia punya kerajaan, sehingga sana di bawahnya ngalir sungai Nil dan lain. Allah Subhanahu wa taala pada saat dia ingkar ini Allah, pemberian Allah. Akhirnya apa? Biarkan dulu mengatakan air itu mengalir di bawah saya, Allah kasih air itu mengalir di atas dia. Jadi Allah tenggelamkan di sungai tersebut. Atau di luar merah. Maka percuma yang dilakukan Allah. Nabi Ibrahim memberikan contoh terbaik bagaimana untuk tidak sibuk dengan nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat. Bagaimana kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dan ini ketaatan yang sempurna dan kepasrahan yang sempurna. Pasrah kepada Allah. Pada saat antum masuk masjid, ngapain dibawa selain Allah? Kenapa antum mesti pilih selain Allah? Mesti pilih kerjaan, rapat, ini itu. Padahal antum bilang tadi Allahu Akbar. Artinya apa? Dunia itu dibuat semua. Pekerjaan, keluarga, segala-galanya. Artinya apa? Saya menghadap yang maha besar. Jadi yang lain kecil. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala di hati kita, jadi kita nggak bakalan mikirin yang lain. Kalian ingat tak ceritanya si Qais bin Mulawah? Itu Majnun Laila atau disebut Laila Majnun. Yang kita kenal di Indonesia, orang tergila-gila karena cinta kepada Laila. Tapi cintanya murni dan bersih, suci, bukan cinta pacaran seperti sekarang. Artinya apa? Cinta jarak jauh, tidak pernah bersentuhan, berpelukan, cuma nggak ada. Dia lagi lewat, ngejar Laila, orang lagi sholat di pinggir jalan. Orang sholat di tempat terbuka, dia lewat, orang lagi sholat. Selesai sholat, dia pulang, balik lagi lewat arah yang sama. Mereka selesai sholat ditegur, hei kamu gimana? Orang lagi sholat bukan mampir ikut, cuma lihat itu kamu pergi gitu loh. Kata dia apa? Demi Allah saya tidak memperhatikan kalian tadi. Saya cuma hanya fokus kepada Laila. Kalian aja sholat masih ngeliatin orang lain. Kalau kalian fokus sama Allah, kalau kalian mikirin saya, sebagaimana saya fokus kepada Laila. Sehingga saya lewat depan kalian lagi sholat, aku nggak mikirin kalian. Wah hebat sekali. Artinya apa? Tujuan saya Laila, saya nggak mikirin yang lain kok, masa bodoh. Ada yang sholat kek, ada yang jungkir balik kek, ada yang ketabrakan kek. Kalian mikirin, kenapa? Karena tujuannya jelas. Kalian aja masih sholat menghadap Allah, masih lihatin orang yang lagi jalan. Maka sih mikirin orang. Kalau kalian fokus kepada Allah, sebagaimana saya fokus kepada ibadah, luar biasa khusyuk kalian. Ya seperti kita gitu loh. Lagi sholat baca Podimor, PHS, ya pada. Ayo apa? Kenapa seribu? Ingat, oh ternyata bos astagfirullah besar. Tapi itu kadang-kadang. Maka kita dilarang makruh menggunakan tulisan di belakang. Kaos-kaos yang bertulisan belakang, ya.
Apalagi yang kata-kata lucu gitu loh. Ya? Apa? Kalian kalau kau kejar bini aku, sudah melangkahi mayatku gitu. Wah, di depan gitu kita baca astagfirullah. Sama-sama siapa ini yang nulis? Ya, maka kadang-kadang itu loh para jemaah. Kita sibuk dengan yang lain, tapi nggak fokus kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim, lihat apa yang terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa berulang kali agar dikaruniai anak. Padahal beliau sudah berazam untuk meninggalkan negerinya, tempat lahir besarnya beliau. Maka Nabi Nuh dan Sarah orang yang pertama berhijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah meninggalkan negerinya, tempat lahirnya, tempat besarnya. Kenapa? Agar beliau minta petunjuk sama Allah, ya Rabb, kirimkan aku ke tempat yang aku bisa menegakkan agama. Persis kayak Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah, karena susah menyebarkan Islam. Akhirnya beliau hijrah ke Yathrib yang kita kenal Madinah Munawwarah. Ketika Nabi berada di Yathrib, ternyata Islam bercahaya dari situ. Maka disebut dengan istilah awam kita Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini apa? Yang bercahaya, kota yang bercahaya. Kenapa? Cahaya Islam tembus dari situ. Bukan dari Makkah yang disebut, tidak. Disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Maka para jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha berazam meninggalkan negeri tempat lahirnya, tempat besar beliau. Untuk apa? Karena kaumnya tetap kekeh untuk menyembah berhala. Sesudah mereka melihat banyak tanda kemujizatan yang Allah berikan, Nabi Ibrahim dilempar di api. Allah selamatkan, mereka juga berumur pikiran. Dan banyak hal-hal yang lain, mujizat yang lain yang mereka saksikan, tapi mereka sampai di titik itu tidak berubah pikiran. Kadang-kadang kebenaran di depan mata, tapi kita masih melas gitu. Ya seperti yang muncul fitnah sekarang kan, seperti gufran gitu kan. Aneh gitu orang beribarat kitab dalam bahasa Suriah. Kita bahasa Indonesia aja belum kata, bahasa Suriah. Kadang-kadang saya orang Arab, lahir besar di Arab, dia ngomong, Anda nggak paham sampai titik ini. Kalau ada yang bisa menerjemahkan bahasa Arab beliau itu, saya kasih 1 juta. Oh itu maklil apa itu gorengan itu kalau maklil. Ya, maka itulah fitnah yang terjadi. Apa? Orang udah tahu jelas bodoh, jelas itu jahil, jelas itu menyesatkan, tapi banyak pengikutnya. Malah dikawal kajiannya, giliran kajian yang beneran dibubarkan, giliran kajian orang gila malah dikawal. Halo? Iya. Sido? Jadi seperti itu yang dididik kita. Orang mereka itu kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melihat, menyaksikan berbagai macam mujizat, tapi mereka tak berubah pikiran. Ini ya, kalau orang tidak menyaksikan mujizat bisa diingkar, tapi ini Anda ikut menyaksikan dengan mata kepala. Masa Anda belum masih berubah pikiran juga gitu? Maka Nabi Ibrahim AS berkata untuk hijrah meninggalkan negerinya. Kemudian beliau berdoa agar Allah berikan kepada beliau keturunan. Dan Ibrahim tidak tahu beliau menikah dengan Sarah. Habis itu beliau tidak beri keturunan, menikah lagi dengan Hajar. Pada saat menikah dengan Hajar, akhirnya Hajar itu hamil, kemudian diperintahkan Allah membawa Hajar ke tempat yang ada di sekitar Ka'bah. Maka coba lihat, Nabi Ibrahim AS membawa bayinya, membawa istrinya, dengan bekalan yang sangat sederhana, kemudian tinggalkan istrinya di situ. Ya, tiba-tiba istrinya nanya, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami? Iya, kata Nabi Ibrahim. Kata beliau apa? Kata Hajar, tidak baik Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Jadi kalau antum ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, jadi jangan antum mikirin selain Allah. Pasti Allah tidak akan mensia-siakan antum. Maaf, antum lagi menuju ke masjid, tiba-tiba diancam sama atasan, ini kan ada apa jam sekian, tapi kita ada sholat Jumat, ada sholat zuhur, ternyata diancam akan dipecat. Jangan takut dengan rencana jahat manusia. Kenapa? Jangan takut dengan rencana jahat manusia. Yang bisa mereka lakukan adalah maksimal kehendak Allah. Tak bisa lebih dari itu gitu. Maka jangan takut dengan ancaman, rencana jahat manusia. Yang bisa mereka lakukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih dari itu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan keturunan. Maka beliau berdoa, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia berkata, Nabi Ibrahim, aku pergi menuju Allah agar aku bisa mendapatkan petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Bukan hanya sembarangan keturunan. Kalau keturunan itu nggak bermanfaat buat apa gitu. Ya, maka kalau antum punya keturunan jadi petaka buat antum, buat apa antum punya keturunan? Lebih bagus dapat keturunan. Kenapa? Ya karena menjadi petaka. Bukan membawa rahmat tapi membawa azab. Ya,
Ada orang tua yang stres sampai berharap, mohon maaf, Anda punya jamaah dulu, supaya anaknya mati sebelum beliau. Sampai dia doa begitu. Betul anaknya meninggal sebelum beliau. Subhanallah. Apa kata beliau? Anaknya itu sempat narkoba segala macam suntik dan lain. Itu di ruang ibadah dan lain itu kan WC kamar mandi masjid-masjid itu dia suntik gitu. Dan badannya hancur. Subhanallah. Sampai akhirnya cinta sama saya berdoa semoga dia mati sebelum saya. Karena kalau dia meninggal sebelum saya bisa ngurusin dia. Tapi kalau saya meninggal, dia nggak bakalan bisa ngurusin saya. Tentu, beliau itu ketabrak stroke dan meninggal dan yang ngurusin dia ada yang. Maka apa orang tua itu berhati-hati pada saat berucap, pada saat berdoa, pada saat punya harapan kepada anaknya. Selalu doakan kemuliaan. Syekh As-Sulis ini dari Imam Masjidil Haram gara-gara doa ibunya. Anaknya lagi loncat-loncat, mereka lagi siapin makanan buat Nabi yang datang. Kata ibunya apa? Semoga kamu jadi Imam Masjidil Haram. Mungkin suara ibu kesal. Kamu ya, itu banget tuh. Itu kan ibu-ibu begitu kan? Tapi malah beliau mengganti. Hebat sekali doanya. Sampai Syekh As-Sulis itu menjadi Imam Masjidil Haram usia beliau 25 tahun. Sekarang bukan menjadi apa? Menjadi bukan Imam Masjidil Haram, tapi menjadi ketua 2 masjid suci. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Beliau jadi ketua lembaganya gitu loh. Bayangkan, itu gara-gara apa? Doa seorang ibu yang hebat gitu loh. Coba kalau anak antum berdoakan, adik antum berdoakan orang tua antum, atau orang tua berdoakan anak, itulah yang harus didoakan. Maka Nabi Ibrahim bilang, ya Rabb, berikan kepada itu keturunan yang saleh, bukan cuma sebarang keturunan. Buat apa kayak Nabi Nuh alaihissalam dikasih keturunan tapi tenggelam. Nabi Nuh bisa menyelamatkan orang, tapi tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala istijabah doanya, Allah ijabah doa dan Allah berikan keturunan. Nah, Nabi Ibrahim diberi keturunan sesudah beliau menunggu waktu yang sangat lama. Nabi Ibrahim dikasih Nabi Ismail usia beliau berapa? Lebih dari 80 tahun. Ada yang mengatakan 80, 85, 84. Yang penting di atas usia 80. Nabi Ibrahim baru dikasih keturunan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyangka akan diberi keturunan, dan pada saat diberi, bayangkan seorang ayah kakek-kakek usia 80-an diberi anak, tunggu bertahun-tahun. Bayangkan bagaimana cintanya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana perhatiannya gitu loh. Maaf, diberikan sesuatu yang berharga, kemanapun aku pikirin dia, bawa tidur, mimpi aja, bawa ke bawah dalam mimpi. Tidur aja ke bawah dalam mimpi. Bawa ceritanya, mimpinya, dipikirin terus. Kenapa? Karena kecintaan. Dan cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Cinta itu dari Allah yang menanamkan dalam hati. Maka jangan menanyakan para pecinta, mengapa kau mencintai aku? Kata Allah yang menanamkan cinta itu di dalam hati. Halo? Jadi kalau cinta itu tak bisa dipisahkan, itu kan dari Allah ditanam. Kan kita benci dengan orang. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita suka sama dia. Dan kenapa kita suka dengan dia? Kadang-kadang nggak bisa diucapkan oleh lisan. Kata-kata aja tidak bisa ucapkan, tapi hanya hati yang berbicara, mata yang berbicara, lisan juga kadang-kadang susah untuk mengucapkan. Bagaimana Nabi Ibrahim 80-an tahun nunggu anak usia beliau, nunggu anak, tiba-tiba diberi anak, dan mulai dewasa, mulai besar, tiba-tiba harapannya yang sudah ditunggu-tunggu, cita-citanya malah disuruh sembelih. Dan Ismail itu kira-kira di bawah usia di atas 10 tahun, di bawah 18 tahun, di antara usia itu. 10 sampai 15. Masya Allah. Artinya apa? Anak yang itu bertahun-tahun sudah diberi, sudah dibuat bahagia, ternyata malah disuruh sembelih. Apa jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala melihat hati Nabi Ibrahim mulai sibuk dengan Ismail, tidur bawah pikiran, akhirnya Allah kasih ujian dalam nikmat itu. Coba kalau sembelih anak tersebut. Tapi bayangkan kalau mimpinya itu atau perintah Allah untuk memilih Ismail itu datang lewat Jibril, mungkin lebih ringan sedikit ya. Kalau lewat Jibril itu lebih ringan, tapi ini datang lewat mimpi, lebih berat lagi gitu loh. Ya, padahal kita tahu mimpi para nabi itu adalah hak perintah. Kalau mimpi para nabi perintah, kalau mimpi kita beda. Ya, seperti ada seorang ibu-ibu bertanya sama saya, Syekh, tadi malam suami saya mimpi nikah lagi. Itu bertanda baik atau bertanda buruk? Saya bilang kalau buat ibu tanda buruk, kalau buat suami tanda baik. Ya, maka mimpi itu banyak orang berusaha bangun tidur memikirkan tafsir mimpi.
Ada orang bangun tidur memikirkan mimpi, ada yang bangun tidur memikirkan tafsir mimpi, ada yang bangun tidur berusaha mewujudkan mimpi. Maka berusaha untuk mewujudkan mimpi bukan memikirkan hanya mimpi atau tafsir mimpi. Jangan mikirin tafsir mimpimu, tapi pikirin bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut. Apabila itu mimpi yang baik. Jelas? Kalau kita punya mimpi yang baik, kita malam hari kita berdoa dan terwujud. Ya, tapi bukan yang tadi ya, yang saya beliau ini salah paham. Tolong kasih lihat kamera biar laporan ke istrinya. Bahagia sekali beliau ini, kata dia, ya Allah, mimpi aja kita udah bahagia, apalagi nyata. Kata bapak-bapak, dalam mimpi aja kita udah senang, walaupun nggak dapat mimpi yang nyata ya. Maka kita terus bermimpi gitu ya. Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa di anak, kemudian diberi anak yang soleh. Kenapa? Nabi Ibrahim minta anak yang soleh agar menjadi penolong beliau, membantu beliau dalam urusan dunia dan akhirat. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat diberi anak, tiba-tiba disuruh dalam mimpi diberi. Ya Allah, berat sekali Nabi Ibrahim. Bayangkan. Maka di sini kita memetik pelajaran apa? Berusaha mencari istri yang soleh. Karena istri yang soleh melahirkan anak yang soleh. Tapi kalau istri yang tak baik, dia melahirkan keturunan yang tidak baik. Maaf. Antum nanam biji jengkol. Yang keluar apa? Tumbuh apa? Jengkol, bukan kelapa kan? Tapi kalau antum nanam kelapa, ya kelapa dapatnya. Nanam kurma, ya dapatnya kurma. Sesuai dengan apa yang antum tanam. Dan memang harus cari tanah yang subur agar bisa mendapatkan buah yang berkualitas, betul? Kalau kita tanahnya nggak bagus, ya buahnya rusak. Belum tentu juga tumbuh, belum tentu juga berbuah. Maka itulah cari istri yang baik, istri yang soleh. Dia akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Kemudian karena dia seorang ibu yang akan mendidik karakter anaknya menjadi anak yang berakhlak mulia, berakhlak baik. Karena apa? Karena seorang suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Seorang istri yang tidak diwajibkan mencari nafkah. Kadang-kadang membantu ekonomi keluarga. Jadi suami itu berada di rumah, sering di luar rumah, yang menemani anak itu adalah istri. Kalau istri tidak baik, solehah, ya rusak. Kalau kerjanya cuma nonton TikTok, joget-joget, apa yang kita dapat dari anaknya, ya nggak mungkin jauh daripada jadi penyanyi dangdut. Halo? Itu nggak mungkin dapat anak yang soleh, yang tahu daripada sulit. Kenapa? Ya karena tergantung siapa yang menjadi pembimbingnya, pendidiknya, membesarkannya. Kemudian macam-macam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi melihatmu. Coba bagaimana? Nah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, kau akan mendapati orang yang sabar. Minas sabirin, sabirin itu bentuk jamak banyak. Artinya jamak. Sabirin. Maka Nabi Ismail diberi pertolongan Allah agar sabar menghadapi itu. Tapi ketika kita baca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir bilang, kamu gak bakalan sanggup sama saya ya, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi. Kata Nabi Musa apa? Satajiduni insyaallah sabiran. Kau akan mendapati aku orang yang sabar, pakai kata tunggal, mufrad. Maka pada saat itu beliau gak sabar, lama-lama gak sabar, cuma hanya 3 kasus doang. 3 kejadian, langsung beliau gak sabar, berontak. Bagaimana orang ngajak kita naik kapal, kamu bosan? Yang kedua, membunuh anak yang tidak berdosa. Yang ketiga, meluruskan titik di orang kampung bakhil itu. Orang nggak kasih makan malah kamu bantu mereka. Akhirnya kata Nabi Khidir alaihissalam, oh, pada ada firaqum baik wa baik. Ini nampaknya perpisahan ini. Kamu nggak bisa lama-lama, nggak bisa bertahan kamu. Kenapa? Sabiran menggunakan kata tunggal. Tapi ketika Nabi Ismail minas sabirin, itu banyak sabarnya. Jadi diberikan pertolongan Allah. Akhirnya Nabi Khidir baru jelaskan. Saya sebenarnya merusak kapal karena apa? Bukan karena ingin menceburkan atau merusak kapal mereka, tapi juga kebaikan mereka. Karena ada seorang penguasa, raja yang zalim, setiap kapal lewat di depannya, yang baik diambil, yang buruk ditinggal. Maka gara-gara saya merusak, maka lewat aman. Terus itu Tuhan, anak itu nanti di masa depan dia akan menjadi anak kafir dan akan merusak orang tuanya. Maka saya diperintahkan Allah membunuhnya. Kemudian ketiga, saya luruskan titik. Kenapa? Saya luruskan titik tersebut karena udah mau hampir rubuh. Kan mereka masuk ke dalam kampung tersebut minta diberi makan. Halo? Minta diberi apa? Diberi makan. Mereka akhirnya tak kasih makan sama sekali. Bayangkan.
Jadi mereka pada saat masuk kampung tersebut adalah kampung yang bakhil. Bayangkan anak yatim, masih yatim. Yatim itu artinya yang kehilangan ayahnya sebelum dia balik. Kalau anak yatim itu sudah balik, bukan yatim lagi. Fakir miskin boleh. Tapi kalau yatim tidak ada lagi. Maka kalau ada undangan anak yatim, udah pemisahan, udah SMA, udah SMP, kita semua yatim piatu. Gitu loh ya. Maka yatim itu yang kehilangan ayahnya meninggal sebelum dia balik. Terus kalau ayahnya kabur, nggak mau tanggung jawab, itu bukan yatim, itu fakir miskin. Tapi kalau dalam syariat, lain cuma ada dulu. Tidak ada yang disebut yatim sesudah balik. Udah nggak ada yatim lagi, setelah dia sudah hilang. Tapi boleh kita berikan bantuan sebagai fakir miskin. Bayangkan, ini buat anak yatim punya harta di bawah tembok ini. Kalau tembok ini rubuh, ini kan penduduk kampung ini orang bakir. Tahu aja kita makan nggak dikasih. Apalagi kalau mereka ada harta, lebih parah lagi. Maka diperintahkan untuk apa? Menjaga anak tersebut. Menjaga harta anak tersebut. Akhirnya diluruskan demikian, kata beliau, nanti sampai mereka besar, baru mereka yang ambil harta mereka. Maka kalau kita perhatikan istilah apa? Maka kalau antum minta pertolongan Allah, jangan bilang sabiran, cuma satu sabar. Tapi banyak sabarnya. Dari berbagai macam arah, antum minta sabar. Maka Nabi Ismail AS, pada saat beliau meminta pertolongan Allah, melalui sabar, tidak diberikan pertolongan tersebut. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Ismail, coba lihat, bayangkan seorang anak antara usia 10 sampai 15 tahun, ayahnya bilang, nah aku bermimpi menyembelihmu. Berarti anak itu kata dia, ya abati fa'al ma tu'mar, melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Berarti anak tersebut sudah paham agama sejak kecil. Berarti dia sudah tahu mimpi para nabi itu adalah hak benar. Maka dia langsung bilang, lakukan apa yang diperintahkan. Loh, berarti hebat pendidikan agama ini. Maka banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Banyak orang tua memikirkan ini yang diberikan kepada anak. Banyak orang tua berharap atau beranggapan apabila dia memberikan handphone kepada anaknya, berarti dia sukses. Justru malah gagal. Anak itu ada usianya diberikan handphone. Ya, mungkin dari SMP atau SMA yang sudah paham. Sekarang maaf, jangan yang gini. Baik aja, anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah diberikan handphone. Saya lihat kemarin seorang ayah bawa anaknya, baik masih, itu dia pegangin HP-nya itu pakai alat gitu kan, dipegangin gitu, biar anaknya nonton kartun terus. Rusak sekali itu orang tua. Bayangkan, maka banyak orang tua beranggapan pada saat dia berikan pendidikan yang mahal, baju yang bagus, makanan yang mahal, susu yang mahal, berarti dia hebat. Tidak, belum tentu. Yang hebat itu adalah dia mendidik agama anaknya. Banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Ini anak masih kecil, antara usia 10 sampai 15 tahun, ayahnya bilang, nah, saya bermimpi menyembelihmu. Kata anaknya, ya udah lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Berarti dia sudah paham bahwa mimpi para nabi itu benar. Berarti pendidikan agamanya mantap. Pendidikan agamanya keren. Apalagi seorang anak nabi. Ya, jangan berpikir bahwa semua nabi itu anaknya selamat. Ya, Nabi Nuh, anaknya tidak selamat. Padahal berusaha menyelamatkan anaknya tidak bisa. Maka seorang ayah, orang tua yang hebat yang bisa mendidik anaknya. Kemudian apa kata Allah ini? Fa'al ma tu'mar. Artinya apa? Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, ayo lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa pendidikan keimanan itu sempurna dan sudah jelas sejak kecil. Ya orang jelas lah, orang usia antara 10 sampai 15 tahun sudah bisa paham gitu loh. Bisa ngerti bahwa apa yang dirasakan didapati oleh ayat ini adalah perintah dari Allah SWT. Kemudian apa lagi? Adalah ketundukan dan kepatuhan, taatnya Nabi Ibrahim. Maka Ismail alaihissalam itu langsung patuh dan tunduk pada perintah ayahnya, walaupun itu sulit diterima oleh hati. Maka Allah katakan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Artinya pada saat mereka berserah kepada perintah Allah, ya, ketika Allah memberitahukan melalui mimpi tersebut, maka ayahnya langsung pada saat membawa anaknya langsung diberikan. Artinya tidak disembelih dari sini, tapi disembelihkan dari sini. Agar seorang ayah dan anaknya yang dekat, ayah, nanti kalau kau sembelih aku, jangan dari sini. Kalau kau sembelih aku dari sini, kau akan memandang mata saya dan tidak akan mengasihani saya. Dan kau akan mengasihani saya sehingga tidak melakukan perintah Allah. Tapi kalau kau sembelih di sini, kan kau tidak memandang mata saya. Artinya apa? Engkau benar-benar akan melaksanakan perintah Allah tanpa mengasihani saya. Kalau bisa ikat tangan saya ke belakang, kalau bisa angkat bajumu biar tidak terkena darah, biar ibu saya tidak tahu bahwa kamu yang membunuhku, yang membeli aku. Bayangkan, seorang anak begitu agamanya sejak kecil sudah sempurna agamanya dan sudah tunduk dan patuh kepada perintah Allah.
Maka khawatir Ismail kalau dia memandang Nabi Ibrahim memandang matanya, dia nggak bakalan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sangat berbahaya. Ya, artinya melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya apa lagi yang bisa kita petik dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ada mengganti yang cepat untuk ketentukan dan kepatuhan seorang hamba. Ketika seorang hamba itu taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya, walaupun sesuatu itu kita nggak suka. Pada saat antum tunduk patuh kepada orang tua, kepada Allah, kepada guru, walaupun hal itu kita nggak suka, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih bagus. Maka dia mendapatkan penghargaan. Seperti siapa? Ismail. Pada saat dia tunduk patuh kepada perintah sang guru, sang ayah, apa yang dia dapat? Seekor sembelihan yang besar menggantikan dia. Pada tidak dapat penghargaan satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS juga lulus dalam ujiannya. Jelas? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini ujian yang nyata. Nabi Ibrahim AS pada saat memerintahkan anaknya, luar biasa. Pada saat beliau demikian melakukannya, walaupun itu jadi sudah oleh hati, tidak diterima, akhirnya itu dapat penghargaan. Penghargaannya apa? Dia lulus, naik tingkat di Islam. Ketika Ismail juga diperintahkan melakukan sesuatu yang dia tidak suka, bayangkan disembelih itu, bukan hal yang kecil, disembelih itu. Akhirnya beliau lulus dalam ujiannya. Ketika dia tunduk patuh kepada perintah tersebut, sehingga Allah mengganti dengan apa? Pengganti yang lebih cepat. Artinya apa? Pada saat mau disembelih, fanadainahu ayya Ibrahim. Kami manggil, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi. Kemudian Allah jelaskan, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami selamatkan dia, kami menembus dia dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian para jemaah yang berkat Allah, lakukan amal soleh dan tinggalkan bekas. Antum di sini menggerakkan jemaah untuk kajian sebulan sekali, seminggu sekali, ngaji seminggu sekali. Itu antum membuat amal soleh, antum tinggalkan, antum meninggal, ternyata amal antum terus panjang sampai akhir hayat. Ya, luar biasa. Artinya apa? Orang yang memberikan rekomendasi untuk membangun musola atau masjid di sini luar biasa. Yang menghidupkan pengajian ini, yang mengumpulkan teman-teman, yang membagikan makanan, membagikan minuman, itu semua terlibat. Itu semua kebagian keberkahan. Yang kecil kajian biar ditonton teman-teman, itu juga kebagian keberkahannya. Maka lakukan amal soleh dan tinggalkan bekas. Karena amal soleh itu lebih panjang dari umur kita. Nabi Ibrahim AS sudah wafat tidak? Halo? Nabi Ibrahim sudah wafat atau masih hidup? Amalnya masih bersambung nggak sampai sekarang? Kan yang dilakukan Nabi Ibrahim terus berlanjut sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terusin lagi. Itu kan awalnya dari Nabi Ibrahim AS. Seperti pembunuhan. Yang pertama kali tanggung jawab pembunuhan di muka bumi siapa? Anaknya Nabi Adam kan? Bayangkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat dia tanggung jawab dosa orang yang bunuh. Berat sekali. Itu berapa orang? Hah? Pembunuhan itu setiap hari, setiap detik terjadi di seluruh dunia kan? Ditanggung oleh anaknya Nabi Adam. Maka berbuat, lakukan amal soleh. Contoh, mengingatkan teman untuk berbagi kepada orang fakir miskin. Ya, mengumpulkan harta dari orang mampu, orang kaya, antum bisa bikin sembako, bikin ke orang yang butuh. Itu amal soleh. Nanti yang lain ini ikutin gitu. Ya, kayak kita di Timur Tengah, kalau lagi musim panas, panas betul. Sehingga kasihan banyak buruh mati gara-gara apa? Haus, panas. Jadi ada seorang ulama yang memberikan rekomendasi, silakan para jemaah yang punya atap, yang ada rumahnya tinggi atau apa, silakan taruh air, ember atau apa di atas rumah. Kan rumah kita kan beton gitu kan, beda dengan di Indonesia karena kita jarang hujan. Itu di atas itu dikasih ember atau tempat air. Ya, itu semua ditinggalkan di situ. Setiap rumah itu di atas rumahnya itu ada. Musim panas khususnya siang hari. Kenapa? Nanti buru-buru pada minum. Nah, bayangkan Syekh ini kebagian berapa pahala. Berapa binatang yang minum, berapa orang soleh. Nanti dituliskan oleh banyak orang. Seperti antum menggerakkan teman-teman, ayolah kita patungan sebulan sekali, berapa? 50.000 satu orang, 100.000. Ayo kita kumpulin, buat apa? Kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Ini kan antum yang pertama kali menanam amal soleh, nanti kan antum meninggal, nanti diterusin orang yang lain, antum yang kebagian pahala itu sampai hari kiamat. Saya punya dulu ada dosen dari Sakti di grup sama kita, beliau itu menjelang subuh itu membangunkan kita di grup. Assalamualaikum teman-teman sahabatku bilang silakan bangun sholat tahajud sampai belum sholat subuh. Setiap hari itu bunyi jam segitu, saya tahu itu beliau yang begini. Tiba-tiba beberapa malam nggak lanjut, nggak ada yang lagi. Saya nanya teman-teman kenapa? Kata beliau itu beliau sudah wafat.
Tapi subhanallah, tiba-tiba ada yang apa? Ini dan saya ngurusi beliau berarti. Akhirnya puni itu lagi. Saat itu masuk waktu yang sama. Bayangkan beliau itu sudah meninggal, tapi amal soleh masih terus bersambung. Seperti yang antum lakukan. Dan sebagaimana yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan. Apa? Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya dan lebih panjang dari umur beliau. Nabi Ibrahim sudah wafat. Dan terus dilakukan sampai hari kiamat, betul? Kemudian para jemaah yang dilakukan Allah, itu adalah persahabatan antara sang ayah dan sang anak. Itu nampak jelas di dalam percakapan mereka, dialog mereka. Ini seorang ayah bilang, nah aku bermimpi dengan kamu. Bagaimana menurut kamu? Kata anaknya, ayah lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Nah, kok pakai dialog segala? Harus dikenalnya, ini kan perintah. Mau Ismail terima, tak terima, disembelih tidak? Halo? Kalau Ismail mau disembelih kan? Ya harus disembelih. Kenapa? Itu perintah Allah SWT. Anaknya mau atau tidak? Ini menunjukkan bahwa itu berdialog yang sukses. Padahal ini perintah untuk menyampaikan atau melakukan hal tersebut, tapi masih berdiskusi dengan anaknya. Kenapa? Karena ini menunjukkan ada pelajaran berharga. Anak kalau sudah mulai remaja, nggak disuruh-suruh, nggak diperintah, tidak suka dia. Harus diajak berdialog. Walaupun itu akan dilakukan, tapi diberikan apa? Diberikan anak-anak tersebut dihormati. Harusnya dihormati, dihargai. Halo? Harusnya dihargai pada saat antum walaupun itu aku lakukan ini dan itu. Ngapain Nabi Ibrahim ngomong sama Ismail? Nah, sini. Oh, saya sebut. Selesai. Tapi kenapa dia berdialog? Kata ulama, karena ini adalah dialog yang sukses antara sang ayah dan sang anak. Apalagi anak remaja. Dia nggak mau diperintah. Apalagi sesuatu dia nggak suka. Masa aku disuruh? Mana ada begitu? Kamu orang tua kayak gimana itu kan? Kalau sekarang kan? Tapi Nabi Ibrahim AS tetap hanya berdialog dulu. Musyawarah dengan anaknya. Akhirnya dilakukan anaknya langsung tunduk dan patuh karena ini Nabi Ibrahim AS. Kemudian bersabar terhadap perintah yang sulit. Kadang-kadang ada perintah ayah, perintah orang tua, perintah guru. Kadang-kadang sulit, tidak diterima oleh hati. Kita nggak suka. Tapi itu sabar dalam menghadapi. Berarti ada sesuatu yang kita tidak paham, yang kita nggak ngerti. Ini Ibrahim alaihissalam memerintahkan anak yang melakukan sesuatu yang sulit diterima oleh akal manusia. Seorang ayah mau menyembelih anak, maaf ya, kalau disuruh orang lain masih lebih ringan. Ya, dibanding kita sendiri yang melakukan. Dan apa? Lebih berat lagi disuruh menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Ya salah. Bayangkan itu beratnya ke hati Nabi Ibrahim alaihissalam seperti apa. Tapi itulah kesabaran yang dihadapi, yang dilakukan. Akhirnya sabar itu selalu berbuah manis. Ada perintah yang sulit dari guru, dari orang tua, dari Allah, dari dilakukan. Ya. Kemudian apa? Ujian sekeluarga. Berat. Keluarga Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian berat. Pertama, Nabi Ibrahim nikah, punya istri namanya Sarah, tak punya keturunan. Baru nikah, punya istri Hajar, sudah baru punya anak. Punya anak, malah disuruh beli. Terus dilihat mati api. Mau dibunuh Nabi Ibrahim AS. Loh, kenapa? Karena dia menghancurkan berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim AS disuruh membeli anaknya. Ya. Dan banyak sekali ujian-ujian yang didapat Nabi Ibrahim. Meninggalkan disuruh membawa istri dan anaknya ke guru. Ditinggalkan mereka sama bayinya gitu loh, Hajar. Loh, Nabi Ibrahim itu penuh keluarga yang penuh dengan ujian. Bermacam-macam ujian Nabi Ibrahim AS. Tapi beliau terus bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian ketahuilah bahwa ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, bukan sesudah ya. Kalau dia menerjemahkan sesudah itu salah. Kurang tepat. Yang benar adalah sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak ada. Datang bersamaan. Tingkat antum sabar apa enggak? Ridho apa tidak? Tingkatan tertinggi pada saat antum diberi ujian adalah ridho. Menerima dengan lapang dada, lapang hati. Dan alhamdulillah dari Allah. Beda dengan meratap, marah, murka, kesal. Nah, antum gimana sikap kita pada saat kita dapat masalah, beban? Ada yang nggak suka, ada yang marah, ada yang kesal, dan lain sebagainya. Maka, dan itu pada saat kita dengar berita pertama kali. Nabi SAW pada saat lewat kuburan, ada seorang perempuan yang sedang bertangisi anaknya di depan kuburan. Kata Nabi, ya Allah, takullah wasbiri. Karena dia belakang, perempuan itu menghadap kuburan anaknya. Kata perempuan tersebut, ketika dinasihati Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, sabar, wahai hamba Allah. Kata perempuan ini, pergilah, kamu tidak tahu siapa aku, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami gitu. Akhirnya Nabi pergi, orang kasih tahu, hei, kamu nunggu siapa itu dulu? Rasulullah.
Akhirnya dia lari ke rumah Nabi, ternyata tidak ada menjaga pintu, artinya tidak ada sampah di depan rumahnya. Akhirnya pada saat datang, dia bilang, ya Rasulullah, maaf saya nggak tahu kau yang tadi. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda shadmatil ula. Sabar itu pada saat kau dapat musibah pertama, langsung. Pada saat Anda dapat berita, itulah sabarnya di situ. Ya, pada saat dapat berita langsung atau kabar yang tidak baik. Kemudian kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuah mulia dan manis kepada Nabi Ibrahim AS, sesudah diberi Ismail, disuruh beli, mau lakukan, ternyata tidak jadi, ditebus dengan seekor sembilan yang besar. Ternyata sesudah itu 11 tahun dikasih Ishak lagi. Ternyata dikasih anak tambahan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari istrinya yang pertama, istri Sarah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebagian daripada pelajaran yang kita bisa petik. Masih banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim AS, karena kita sudah memasuki sebentar lagi memasuki waktu Isya ya, dan kita memberikan waktu untuk luasa teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas atau bertanya sesuai seputar materi tersebut atau yang lain, insyaallah dipersilakan. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, mau nanya Pak Ustaz. Jadi ketika kita sedang sholat terus terjadi gempa, Pak Ustaz, apakah kita melanjutkan sholat atau evakuasi itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evakuasi diri sendiri apa orang lain? Evakuasi diri sendiri. Ya, kan gini, tergantung. Kalau seandainya merasa ada sesuatu yang membahayakan, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuma baru goyang sedikit, goncangan sedikit, ya itu bisa. Akan tergantung posisinya, ya. Kan ada baru sebentar aja langsung kabur gitu loh, ya. Tapi ya maaf, ana mau nanya, antum mau mati di luar masjid atau di dalam masjid? Berat ini. Mau nanya? Coba nanya. Mau mati di dalam masjid atau di luar masjid? Ini tempat mulia di masjid. Di masjid kan? Ya udah ngapain antum lari gitu kan? Mati masjid daripada mati di rumah janda kan lebih berbahaya. Ya, maka kalau saya sih pribadi, kalau ada gempa biasa aja gitu. Walaupun di lantai 2. Mau gimana lagi kan? Maaf, antum di dalam rumah ketimpa bangunan, keluar dari rumah ketimpa bangunan juga. Maka Anda bilang, baru goyang sedikit aja kita udah panik. Gimana idza zulzilatil ardu zilzalaha? Ya, lebih kencang lagi goyangnya. Ya, nah, maka insya Allah kalau ada sesuatu yang membahayakan, antum bisa keluar. Contoh ada binatang yang membahayakan, ya, lagi sholat di rumah orang, tiba-tiba dia punya buaya darat lepas. Masa antum tetap sholat? Ya, iman semacam apa antum kalau bertahan di situ kan? Ya silakan. Kalau antum mau bertahan punya keimanan seperti Abu Bakar Siddiq, ya silakan. Tapi kalau enggak, ya udah jadi apa? Daging mafrum. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan, bukan hanya ini saja. Apapun itu yang membahayakan, bisa antum meninggalkan dan putus sholatnya, kemudian bisa lanjut di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, mau bertanya. Dimaafkan. Ketika saya sholat Idul Adha kemarin, kebetulan ada khotib yang memberikan ceramah. Itu dia memberikan informasi kepada kita bahwasannya ayam itu boleh dijadikan hewan kurban. Nah itu saya di situ langsung penasaran dan langsung mencari tahu gitu ya melalui Google yang paling gampang. Nah terus itu karena ada informasi lain gitu, makanya saya cari dari situ. Terus kemudian dan yang setahu saya untuk hewan kurban itu adalah hewan ternak. Hewan ternaknya itu mungkin domba, kambing, unta ataupun sapi yang saya tahu. Tapi apakah ayam itu diperbolehkan? Mas, itu Ustadz tidak pernah cium baunya fikih. Tahu nggak cium baunya fikih? Sama sekali nggak pernah ngaji fikih. Ini hewan yang disyariatkan untuk disembelih adalah min bahimatul an'am, hewan ternak. Sudah ditentukan, karena itu syariat. Ada sebagian sahabat mengatakan boleh pakai bebek, pakai ayam, pakai rusa boleh. Tapi kan itu pendapat tunggal. Jadi bukan disepakati ulama. Yang disyariatkan adalah hewan ternak. Yang mana hewan ternak? Di luar itu nggak sah. Nih, kambing, domba, sapi, kerbau. Kerbau itu jenis dari sapi. Onta. Jelas?
kerbau, sapi, onta itu bisa patungan 7 orang. Kalau kambing domba hanya 1 orang. Tapi pada saat mengatasnamakan, ketika disembelih boleh lebih dari 10 orang, 100 orang boleh. Atas nama keluarga juga boleh. Tapi yang beli cuma 1 orang. Jelas? Tapi kalau ayam segala macam itu cek statusnya Islam atau bukan. Ya. Jadi gini, maaf ya, itu kan maaf alif ba dalam fikih kalau kita bicara. Artinya apa? Huruf hijaiyah dasar-dasar fikih. Masa dia nggak tahu? Masa dia bilang ada pernah jamaah lebih unik lagi. Syekh, saya setiap tahun kurban kambing. Tahun ini saya mau kurban 100 bebek. La ilaha illallah. 100 bebek biar lebih banyak. Nah, antum ini lebih tahu syariat Allah dibanding Allah sendiri, kan Allah yang nyuruh. Nabi yang melakukan, Nabi yang nyuruh gitu loh. Kenapa kadang-kadang suka yang aneh-aneh gitu loh kan? Ya, maka itu sama sekali tidak benar. Hewan ternak yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau, onta. Jelas? Dan itu ada umurnya masing-masing. Ada yang 1 tahun masuk 2 tahun, ada yang 2 tahun masuk 3 tahun dan seterusnya. Ya, dan tidak sah kurban itu yang ada 4 kriteria. Pertama yang pincang dan jelas pincangnya, kurus dan habis lemaknya. Ketiga yang buta dan jelas butanya, yang sakit dan jelas sakit. Itu 4 kriteria binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Jelas? Maka antum bilang sama pengurus masjid, tidak boleh antum undang ustaz itu lagi. Jelas? Nggak boleh, haram. Kenapa? Dia sendiri masa nggak paham fikih gitu. Dia aja nggak punya ilmu. Bagaimana dia mau berikan kepada orang lain? Apalagi mendesatkan. Tiba-tiba kalau di masjid antum tiba-tiba itu sudah banyak bebek, pada kirim bebek itu tahun depan. Kata Ustaz, kata jamaahnya kurang ajar, karena baru tahun kemarin Ustaz. Kan tiba-tiba di halaman masjid pada bebek semua. Ayam, bebek, pada berterbangan gitu. Pak ini apa? Kan kata Ustaz boleh gitu kan. Ya maaf, siapa aja kan bisa kirim ayam gitu. Ambil ayam tetangga kirim juga kan, nggak apa-apa. Astagfirullah. Ya begitu-begitulah, jangan diikuti, jangan ditonton, jangan dipelajari. Karena orang-orang yang sesat, ya begitu, jangan, sama sekali nggak boleh. Ya, sesat, menyesatkan umat itu. Kan syariat sudah jelas. Apa yang sih ente bikin yang aneh-aneh gitu kan? Ya, Allah a'lam. Meneladani sifat-sifat Nabi Ismail ternyata butuh kesabaran dan keikhlasan ya Ustaz. Apalagi ada orang yang kesabarannya setipis tisu. Pertanyaannya, Bahasanya keren sih, tisu ya. bagaimana kita bersabar dan ikhlas dalam setiap ujian yang Allah berikan? Tak kenal maka tak sayang. Antum harus belajar ikhlas itu apa artinya. Hasil dari buah dari ikhlas itu apa? Apa yang perlu kita ikhlaskan? Makna ikhlas itu apa? Kalau nggak kenal nggak sayang, benar kan? Tak kenal maka tak sayang. Maka kenal kesabaran itu apa? Kesabaran itu adalah menahan. Dalam bahasa, dalam istilah syariah adalah menahan hati daripada gelisah dan lisan daripada mengandung. Kemudian kalau kita bicara keikhlasan adalah memandang sang Khalik lupa kepada makhluk. Udah antum bikin fokus Allah, nggak usah fokus yang lain. Itu keikhlasan. Ikhlas itu seperti apa? Seperti orang yang berjalan di padang pasir. Nampak bekasnya, tidak terdengar suaranya, nggak ada suara dia. Betul? Itu ikhlas. Antum jalan, nampak, ada yang jalan di sini, tapi nggak ketahuan jalannya kapan dan tidak terdengar suara. Dan kayak sekarang apa aja diposting, apa aja diposting, apa aja di video. Itulah kan jadi menghilangkan keikhlasan. Jelas? Maka ikhlas itu adalah memandang Khalik, melupakan makhluk. Berjalan di atas pasir, nampak bekas, tidak terdengar suara sama sekali. Kesabaran itu adalah apa? Meminta pertolongan dari Allah. Artinya apa? Hati tidak gelisah dan lisan tidak mengeluh kepada selain Allah. Maaf, antum ngadu kepada manusia, Syakilah ini itu. Apakah manusia menggantikan? Tidak mungkin. Hanya memberikan. Yang pertama kita kembali kepada Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah melalui salat dan sabar. Itu yang pertama kita lakukan. Artinya kembali kepada Allah dulu, baru boleh kepada makhluk. Laporan polisi atau minta tolong petunjuk dari guru, dari teman dan lain itu lebih bagus. Jelas? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Syekh. Mau bertanya, apa hukumnya bekerja di bank? Apakah uangnya halal? Dan jika kita diberi barang atau uang dari teman atau saudara yang bekerja di bank, apakah boleh kita terima dan apakah itu halal? Terima kasih. Di bank apa? Bank konvensional. Haram. Singkat jawabannya.
haram, dan kalau dia memberi hadiah, dan kalau kita meyakini hartanya kan haram semua ya, ada harta dia punya usaha dan lain sebagainya yang uangnya berbesar, nggak masalah. Dan seseorang pernah menerima hadiah dari orang musyrik, kecuali kalau antum mau berhati-hati ya tinggalkan, ya ambil kasih orang atau gimana atau sedekahkan dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau menerima hadiah itu nggak apa-apa. Ya, kalau kerja di bank tersebut ya lebih bagus ditinggalkan. Ya, kerja di bank syariah aja lebih bagus, lebih aman untuk agama kita. Karena ancaman terbesar dalam Al-Quran itu adalah riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kau tidak tinggalkan ayat sebelumnya, ayat awalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Ya orang beriman, tinggalkan sisa riba jika kalian beriman. Kalau kalian tidak lakukan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, kalau kalian tidak biarkan riba, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tunggu akan diperangi Allah dan Rasul. Jadi negara banyak yang hancur gara-gara apa? Riba. Yang pinjaman riba. Jadi kita nggak bangkit-bangkit gitu. Ya. Kalau kita di Indonesia atau negara-negara Islam yang lain, saling meminjamkan itu di antara kita gitu, keuangan umat Islam itu luar biasa kayak Baitul Mal dulu. Ya. Itu mereka bisa memberikan kecukupan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu beliau menjadi khalifah cuma 2 tahunan. Nggak lama beliau. Itu di masa beliau itu adil, sampai cari orang miskin nggak ada. Sampai yang jomblo mau dinikahkan udah beres semua orang. Dikatakan yang masuk penjara di masa beliau itu cuma 1 orang. Gara-gara apa? Memalsukan uang dinar dan dirham. Berarti apa? Seorang pemimpin hebat. Ustaz mau tanya, Saya mau jawab. yang pertanyaan tadi, kan katanya kalau misalnya suami kita kerja di bank konvensional, itu haram. Nah, saya pernah dengar ini Pak Ustaz, apa betul kalau memang suami kita kerja di sana, itu yang berdosa hanya suami, Betul. Betul sekali. anak atau istri yang memang menikmati dari pakaiannya suami itu tidak berdosa. Betul. Tapi ambil secukupnya yang diperlukan, bukan berlebih-lebihan. Jelas? Yang berdosa adalah suami, bukan istri dan anaknya. Ya. Bahagia sekali istri kalau punya suami kerja di bank konvensional. Kenapa? Dia banyak. Itu ya, dikatanya masa bodoh, saya nggak mau tanggung jawab, dia aja yang masuk neraka. Saya enggak, kalau dia di akhirat, ya Allah istri saya bukan nerima, kata Allah. Kan kamu yang cari, kan dia nggak pernah nasihatin aku, kata suaminya. Ya begitu bisa kejar dua-duanya. Ya kita lihat di akhirat nanti. Tapi memang yang tanggung jawab adalah suami yang menerima ya. Masalah istrinya tinggal makan enak. Maka perempuan hidupnya enak terus gitu. Suami yang tanggung jawab. Nah, silakan ada yang mau bertanya? Saya itu pernah dengar kemarin ceramah di suatu masjid gitu. Katanya kalau misalkan kita kurban itu kewajibannya untuk orang yang masih hidup. Tapi kalau misalkan kita atas namakan untuk misalkan almarhum orang tua kita yang sudah ada, itu katanya tidak sah. Harusnya di atas namakan orang yang masih hidup, tapi diniatkan pahalanya untuk yang sudah tidak ada. Sebenarnya sejauh mana sih Ustaz untuk amalan-amalan yang bisa diterima untuk yang sudah almarhum gitu? Nah, gini, kalau kita bicara kurban atas nama, kata ulama pada dasarnya kurban itu atas nama orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Ya, kalau kita bicara dari segi mazhab, ada 3 pendapat ulama. Kata ulama, namun pada dasarnya kurban itu atas nama orang yang masih hidup. Tapi apabila kita lakukan atas nama orang yang sudah wafat, sah atau tidak? Yang pertama, mazhab Hanafi dan Hambali sah dan sampai pahalanya. Saya ulang lagi. Mazhab Hambali dan Hanafi, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mengatakan sah dan sampai pahalanya. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Syafi'i, tidak sah berkorban atas nama orang lain, apalagi yang sudah wafat, kecuali kalau ada wasiat atau ada nazar. Dia bernazar ingin berkorban tahun ini, kemudian wafat. Boleh kita bernazar atas nama dia, berkorban atas nama dia. Atau dia berwasiat, nah jangan lupa bro, saya mengingatkan kalian untuk berkorban atas nama saya. Kemudian mulai wafat, maka diperbolehkan. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Maliki, mengatakan makruh berkorban atas nama orang meninggal. Berarti kita punya 3 pendapat. Pendapat yang pertama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan sah dan pahalanya sama. Jelas? Kemudian yang kedua,
mazhab Syafi'i tidak sah kecuali kalau ada wasiat atau ada nazar. Yang ketiga, mazhab Maliki hukum yang makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi gimana cara solusi keluar dari soal khilafiyah ini? Kata ulama, pada saat Anda menyembelih kurban, katakan, Ya Allah, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Termasuk yang hidup maupun yang wafat. Semua akan termasuk di situ. Itu solusi untuk mengatasi hal itu. Ya, Allah a'lam. Ada yang bertanya lagi, silakan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sholat. Jadi saya pernah membaca sebuah hadis bahwasanya orang yang sholat sunnah itu boleh mengimami orang yang sholat wajib. Lalu kemudian wanita itu baiknya sholat di kamar dan meskipun kalau di masjid pun tidak apa-apa gitu, Ustaz, tapi lebih baik di kamar. Nah, saya juga pernah membaca kalau sholat sunnahnya itu sholat sunnah rawatib itu baiknya dilakukan di Sebentar, karena ada nyangkut banyak. Yang pertama terkait dengan sholat sunnah imam yang wajib, sholat fardu, itu tidak ada hadis sama sekali. Sama sekali. Yang ada cerita yang diambil dikutip para ulama bahwa boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kita orang sholat sunnah bisa menjadi imam untuk sholat yang sholat fardu. Seperti ini. Selesai zuhur, saya berdiri untuk lanjut sholat sunnah ba'diyah kan. Tiba-tiba ada orang masuk datang, lihat saya lagi sholat, dikirain saya belum sholat zuhur. Sedangkan saya lagi sholat sunnah. Dia ikut makmum. Dia sholat apa? Zuhur kan? Wajib kan? Saya sholat sunnah. Kan beda niat. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Dan itu pendapat yang kuat. Berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, ikut sholat bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya mengimami mereka dengan sholat yang sama. Itu yang aku maksud itu mungkin. Jelas? Tapi kalau hadis tentang orang yang sholat sunnah, dia sholat itu nggak ada. Cuma ini kasus ini yang jadi rujukan para ulama dan hadis sahih. Jadi Mu'adz bin Jabal ikut sholat sama Nabi, contohnya sholat isya bersama Nabi di sini, Masjid Nabawi. Kemudian beliau kembali ke kaumnya mengimami mereka dengan sholat isya juga. Jadi bagi beliau itu sunnah, bagi mereka wajib. Maka itu pendapat mazhab Syafi'i bahwa itu sah dan itu pendapat yang kuat. Pendapat tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak sah karena beda niat dan itu pendapat lemah. Pendapat Syafi'i yang kuat karena sudah kita punya dalil atau rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita lebih bagus sholat di kamar tidurnya dibanding kamar yang lain atau di rumah dibanding tempat yang lain, dibanding di masjid. Tapi kita punya dua riwayat, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, La tamna'u nisa'akum. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud. La tamna'u nisa'akum al-masajid. La tamna'u nisa'akum masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan melarang wanita ke masjid dan rumah mereka lebih bagus untuk mereka. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Muslim, La tamna'u ima Allah fi masajid Allah. Jangan melarang wanita untuk menuju rumah Allah. Kan dulu istri Umar bin Khattab orang cemburu. Tidak mau istrinya dari orang atau keluar antara kaum laki-laki. Salah satu sahabat bilang, kamu ngapain sholat di masjid? Kan tahu Kak Umar itu cemburu orangnya. Kata beliau, Umar tidak bisa melarang saya. Kenapa? Nabi bersabda, jangan melarang wanita menuju ke masjid. Maka hukumnya boleh. Perempuan di masjid sholat dan di rumah juga boleh. Sholat di rumah sendiri dapat pahala kayak orang sholat berjamaah. Jelas? Karena itu kan perintah dari Allah. Tapi kalau dia ke masjid, nggak dilarang. Dilarang dalam satu hal, kalau menjadi fitnah. Kalau menjadi apa? Fitnah. Jelas dua pertanyaan ini artinya sunnah mengimami yang fardu boleh dan itu kuat. Perempuan sholat di kamar tidurnya lebih bagus dari kamar yang lain. Tapi kalau dia sholat di masjid diperbolehkan juga, tidak boleh dilarang. Nah, kalau sholat sunnah rawatib, gimana? Lanjut. rawatibnya di rumah, Ustaz. Betul. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mensisakan sholat sunnah untuk rumah kita. Ya, jangan menghalangi rumah kalian untuk mendapatkan keberkahan dari sholat sunnah kalian. Nabi SAW sholat sunnah qabliyah subuh di rumah, bukan di masjid. Ya, jelas. Nabi SAW kenapa? Biar rumah kita kebagian keberkahan sholat sunnah kita. Ya, maka seperti sholat Jumat. Sholat Jumat karena kita hari kerja, beda kalau kita di Timur Tengah kan hari Jumat dan hari Sabtu itu libur. Jumat itu karena hari raya, seminggu sekali kan. Nah, maka di sana kita sholat Jumat, kemudian pulang sholat 4 rakaat di rumah. Itu sunnahnya begitu. Tapi karena kita masih kerja ya, sholatnya di masjid pagi. Jelas? Oh, contoh sekarang. Jadi
kalau misalkan seorang pria dia sholat wajib di rumah, kemudian sholat ba'diyah di rumah, tapi dia mengimami Dia pria apa? Pria suami sholat fardu dan sholat sunnah di rumah. masjid, Nah, ba'diyahnya di rumah. masya Allah. Gak apa-apa. Pengen sholat wajib. Nah. Kalau misalkan si suami ini sholat ba'diyah di rumah, tapi mengimami istri yang sholat wajib, apakah itu boleh? Ini kan tadi mazhabnya mazhab Syafi'i tadi. Jelas muslim. Kan tadi pertanyaan yang pertama. Kembali ke pasal 1. Jalan. Berhubung istri saya masih satu, jadi nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahaya nih. Siapa namanya? Sebutin nama beliau, kasih kamera dan mukanya biar kayak istrinya. Biar besok mati syahid. Kan mau wujudkan mimpi. Alhamdulillah. Oh, mau wujudkan mimpi. Nampaknya kelihatan dari wajah antum ini berusaha hidup satu bisa. Hidup mimpi aja susah. Apalagi wujudkan ya. Bermimpi aja apalagi gitu. Antum aja udah kehilangan rambut itu di bagian depan. Kenapa ini bagian daripada tonjokan kita ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda doakan insya Allah kalau nggak mati karena istri memberi kasih sianida yang mati di Gaza aja dengan ya, Allah. Terima kasih. Mas Habib itu yang dibahas hanya masalah wasulah warubah aja. Coba hanya dibahas doang ya, kalau misalnya serius kurang ya. Tadi kita sempat menyebutkan tentang dorongan nikmat. Apakah kalau kita masih terbiasa merokok, kemudian kita tidak memperhatikan kesehatan kita karena kebiasaan tersebut, termasuk dorongan nikmat atau tidak? Betul. Karena kita diberi nikmat sehat dan tidak dikelola dengan baik. Mensia-siakan ini. Kira-kira bagaimana dosa? Kekhawatiran kita terhadap dorongan nikmat itu mungkin dari sisi dosanya seperti apa? Dosa dan dia akan lama-lama kehilangan nikmat tersebut. Dan tidak ada yang bisa mengetahui harganya nikmat kecuali kalau kehilangan nikmat. Antum pada saat diberi nikmat, antum merasakan nikmat terus, tidak pernah kebayang akan hilang. Tapi pada saat hilang, jangan kebayang untuk kembali lagi. Itu ceritanya. Maka kalau orang diberi nikmat sehat, harus kan sehat itu nikmat dijaga. Apabila kalau disia-siakan dirusakkan, bagaimana mau dikembalikan ke Allah? Jadi tanggung jawabnya hilang. Sama dengan maaf, orang yang merokok, sama dengan orang yang lompat dari lantai 5, lantai 7, sama aja kan membunuh diri. Tapi yang satu cepat, yang satu lambat. Jelas kan? Dan semua sepakat ahli kesehatan, kedokteran, bahwa rokok itu membahayakan. Ada orang bilang mengatakan bahwa ulama di Indonesia mengatakan makruh. Mungkin mereka dulu nggak pernah ada canggih, mereka belum tahu bahwa efek dari rokok itu salah. Jelas, karena rokok itu baru ditemukan tahun berapa gitu kan? Sebelum-sebelumnya kan nggak ada dan tidak ada dari Rasulullah dan tapi dikiaskan dengan apa? Untuk menjaga seperti khamar menghilangkan akal. Begitu dengan rokok menghilangkan kesehatan. Jelas. Maka kenapa ada orang di Indonesia mengatakan merokok makruh? Ada dua hal. Pertama dia menjual rokok. Maka kalau dia katakan haram, orang bilang antum haram masih dijual. Kalau dia bilang makruh, masih tinggalkan dan berikan dulu. Nah kan? Nah, yang satu. Yang kedua, ya karena itu kalau orang dia menjual rokok atau yang kedua karena dia belum paham, ulama-ulama dulu tahu laporan-laporan dari lab sekarang, dari hasil-hasil dari kesehatan segala macam, belum tahu dulu mungkin karena dulu gaptek belum ada handphone, belum ada canggih alat-alat sekarang gitu kan. Kayak bahayanya makan babi, berbahaya. Nah, mungkin dulu kita tidak tahu, tapi karena perintah Allah jauhi, ya dijauhi. Jadi kita nggak tahu kenapa. Ternyata sekarang baru ditemukan berbagai macam penyakit di dalam daging babi tersebut. Allah Taala berfirman. Dan insyaallah bermanfaat. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن لهم عونا معينا اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا
برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.